Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firmansyah dengan nomor NIM 187225568 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membahas mengenai soal ujian dari akuntansi keuangan. Mari kita simak sama-sama. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu untuk setiap rekening di bawah ini ditunjukkan dengan tick mark. Apakah pengurangan dicatat dengan debit atau mengkredit? Nah, di sini ada beberapa akun terdiri dari nama rekening, debit, dan kredit. Nah, yang pertama itu ada kas. Kas sudah pasti adanya di debit. Nah, truk itu adanya di debit. Lalu perlengkapan kantor adanya di debit. Lalu utang dagang adanya di kredit. Lalu modal atau budiman adanya di kredit juga. Lalu biaya gaji ada di debit. Gedung ada di debit. Lalu ada utang wesel ada di kredit. Lalu peralatan kantor ada di debit. Biaya sewa ada di debit. Piutang dagang ada di debit. Pendapatan ada di kredit. Biaya listrik ada di debit. Lalu ada prive budi itu ada di debit. Lalu yang terakhir ada peralatan gudang ada di debit. Oke, kita masuk ke yang kedua. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang penyusutan. Nah, untuk penyusutan itu sendiri diartikan sebagai salah satu hal yang bisa mengubah biaya sebenarnya alias asli dari aset tetap. Nah, sebagai contoh, misalkan ada gedung-gedung pabrik, mesin produksi, hingga alat-alat kerja yang termasuk beban selama masa manfaat yang dimiliki dari aset tetap terkait. Nah, berdasarkan pengertiannya, beberapa contoh biaya penyusutan yang umumnya dicatat dalam laporan laba rugi antara lain biasanya itu adalah biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan kendaraan, biaya penyusutan gedung dan bangunan, dan biaya penyusutan peralatan kantor. Nah, singkatnya, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusun selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nah, biaya penyusutan adalah jumlah aset perusahaan yang disusutkan untuk suatu periode, misalnya kuartal atau tahunan. Nah, akumulasi penyusutan di sisi lain adalah jumlah total yang telah disusutkan perusahaan hingga saat ini. Nah, biasanya ada 4 metode penyusutan yang sering dipakai. Yang terkenal adalah metode garis lurus. Adalah metode penyusutan yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Dalam metode ini, biaya aset dibagi dengan masa manfaat untuk mendapatkan jumlah penyusutan tahunan. Nah, jumlah ini kemudian dikurangi dari nilai buku aset setiap tahun. Nah, untuk metode penyusutan yang lain itu ada metode double Strauss-Lane, lalu ada metode sum of year, yang keempat ada metode jumlah jam kerja. Nah, pada 1 April tahun 2021, saya membeli mobil yang dibeli dengan harga 200 juta. Biaya pengiriman mobil tersebut adalah 5 juta rupiah. Nah, N sama dengan 5 tahun. Nilai sisa atau residu adalah 0. Metode penyusutannya adalah garis lurus. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai buku mobil pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, jumlah soal nomor 2 itu yang pertama adalah
Nomor satu, metode garis lurus itu apa sih? Yang tadi sudah saya bahas adalah metode penyusutan yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Dalam metode ini, biaya aset dibagi dengan masa manfaat untuk mendapatkan jumlah penyusutan tahunan. Jumlah ini kemudian dikurangi dan nilai buku aset setiap tahun. Rumus penyusutan yaitu metode garis lurus. Biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa per masa manfaat. Contoh penyusutan metode garis lurus nih ada contohnya, yaitu jika sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga perolehan 100 juta rupiah dan masa manfaat mesin tersebut adalah 10 tahun, maka penyusunan tahunannya akan menjadi 10 juta rupiah. Nah, jadi setiap tahun nilai buku mesin akan berkurang sebanyak 10 juta rupiah. Nah, dalam yang kedua, soal yang kedua, metode double stretch length adalah metode penyusutan aktiva atau aset tetap yang ditetapkan berdasarkan persentase tertentu, dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Contoh penyusutan dapat diketahui dari besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Nah, untuk metode sum of year, metode jumlah tahun juga merupakan metode penyusunan yang tercepat atau yang dipercepat. Nah, tetapi tidak seagresif metode saldo menurun. Dalam metode ini, penyusutan dihitung berdasarkan jumlah tahun yang tersisa dalam masa manfaat aset. Nah, rumus penyusutan metode jumlah tahun yang dipakai adalah biaya penyusutan sama dengan buka kurung masa manfaat yang tersisa per jumlah tahun tutup kurung dikali buka kurung harga perolehan dikurang nilai sisa tutup kurung. Nah, contoh penyusutan metode jumlah tahun yaitu adalah jika sebuah penyusutan membeli mesin dengan harga perolehan 100 juta dan masa manfaat mesin tersebut adalah 10 tahun, maka penyusutan tahunannya akan menjadi 10 juta. Jadi setiap tahun nilai buku mesin akan berkurang 10 juta. Lanjut ke metode jumlah jam kerja. Menurut metode ini, beban penyusutan tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung biaya akumulasi penyusutan dengan metode satuan jam kerja yaitu adalah biaya depresi sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu per taksiran jam. Nah, untuk soal yang terakhir yang tadi adalah 1 April tahun 2021 membeli mobil dibeli dengan harga 200 juta, biaya pengiriman yaitu 5 juta rupiah. N sama dengan 5 tahun, nilai sisa atau residu yaitu 0. Metode penyusutan yang dipakai adalah garis lurus. Berapakah nilai buku mobil tanggal 31 Desember tahun 2021? Nah, kita jawab. Jika mobil perusahaan tersebut membeli dengan perolehan 200 juta rupiah dan masa manfaat mobil tersebut adalah 5 tahun, maka penyusutan tahunan akan menjadi 40 juta. Jadi setiap tahun nilai buku atau mesin akan berkurang 40 juta. Jadi rumusnya adalah 200 juta dikurang dengan 5 tahun, maka menghasilkan angka 40 juta. Oke, kita bahas soal nomor 3, yaitu perusahaan jasa bintang nelayan memiliki neraca saldo per tanggal 30 September tahun 2021 sebagai berikut. Nah, perusahaan jasa bintang nelayan
neraca saldonya pada tanggal 30 September tahun 2021, yaitu ada akun kas masuk ke kredit dengan 66 juta rupiah. Lalu akun perlengkapan kantor masuk ke debit sebesar 18 juta rupiah. Lalu ada peralatan kantor sebesar 525 juta rupiah. Lalu ada kendaraan sebesar masuk di debit 252 juta rupiah. Akun dagang atau akun utang dagang masuk ke kredit dengan sebesar 204 juta rupiah. Lalu ada modal dari Tuan Hartono sebesar 660 juta rupiah di kredit. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Oktober dibayar biaya sewa bulan Oktober tahun 2021 sebesar 4 juta rupiah. Nah, pada tanggal 4 Oktober dibeli perlengkapan kantor sebesar 2 juta rupiah dan peralatan kantor seharga 6 juta rupiah secara kredit. Nah, pada tanggal 6 Oktober dibayar biaya iklan sebesar 1 juta rupiah. Nah, pada tanggal 9-nya dibayar perlengkapan yang dibeli pada tanggal 4 di atas. Tanggal 13 diterima pendapatan sebesar 8 juta rupiah. Nah, pada tanggal 15 Oktober dibayar biaya gaji pegawai selama 80 jam dengan tarif per jamnya adalah 15 juta rupiah. Lalu, tanggal 22 Oktober dibayar tagihan telepon sebesar 1.500.000 rupiah. Lalu ada pada tanggal 26 Oktober dibayar cicilan utang sebesar 8 juta rupiah. Nah, pada tanggal 27 Oktober, Tuan Hartono mengambil uang perusahaan sebesar 50 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Dan yang terakhir, pada tanggal 29 Oktober diselesaikan pesanan senilai 12 juta rupiah, tapi uang belum diterima. Nah, pada kasus kali ini yang diminta adalah buatlah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas. Yang kedua, buatlah neraca saldo per tanggal 31 Oktober tahun 2021. Yang ketiga, susun laporan keuangan per tanggal 31 Oktober tahun 2021 beserta laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 yang pertama, yaitu membuat jurnal umum. Nah, pada tanggal 2 tadi dibayar biaya sewa bulan Oktober sebesar 4 juta rupiah. Maka masuknya biaya sewa di debit sebesar 4 juta rupiah, kemudian kas masuk ke kredit dengan 4 juta rupiah. Lalu pada tanggal 4 dibelikan perlengkapan kantor seharga 2 juta rupiah dan peralatan kantor seharga 6 juta rupiah secara kredit. Masuknya kemana? Akunnya adalah perlengkapan masuk ke debit sebesar 2 juta rupiah, peralatan masuk ke debit sebesar 6 juta rupiah, utang masuk ke kredit dengan 8 juta rupiah. Lalu kita lanjut di tanggal 6 Oktober dibayar biaya iklan sebesar 1 juta rupiah. Maka akunnya adalah biaya iklan masuk ke debit dengan 1 juta rupiah, lalu kasnya masuk ke kredit dengan 1 juta rupiah. Lalu pada tanggal 9 dibayar perlengkapan yang dibeli pada tanggal 4 di atas. Yang dibeli pada tanggal 4 itu adalah perlengkapan kantor dan peralatan kantor ya. Jadi masuknya adalah utang. Akun utang masuk ke debit sebesar 2 juta rupiah dan akun kas masuk ke kredit dengan 2 juta rupiah.
Lanjut pada tanggal 13 Oktober itu diterima pendapatan sebesar 8 juta rupiah. Nah, berarti akunnya adalah kas karena masuknya pendapatan diterima ya. Berarti kas sebesar 8 juta rupiah dan pendapatannya masuk ke kredit sebesar 8 juta rupiah. Lalu ada tanggal 15. Tanggal 15 itu adalah dibayarnya biaya gaji pegawai selama 80 jam dengan tarif per jamnya 15 juta. Maka biaya gaji sebesar 1.200.000.000 rupiah di debit, lalu kasnya adalah 1.200.000.000 rupiah itu di kredit. Ingat, karena biaya gaji maka kita masukin ke debit dan kasnya berkurang sebesar sama 1.200.000.000 rupiah. Lalu pada tanggal 22 dibayar tagihan telepon sebesar 1.500.000. Nah, akun biaya telepon ini masuk ke debit dengan 1.500.000 rupiah. Maaf, 1.500.000 rupiah. Nah, kasnya berkurang, itu menjadi sama di kredit menjadi 1.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 26 dibayar cicilan utang sebesar 8 juta rupiah. Nah, jadi akunnya adalah utang. Itu masuknya di debit sebesar 8 juta rupiah dan kasnya masuk ke kredit sebesar 8 juta rupiah. Nah, pada tanggal 27 itu adalah Tuan Hartono mengambil uang perusahaan sebesar 50 juta untuk keperluan pribadi, berhasil masuknya ke Prive. Nah, akun Prive itu masuk ke debit sebesar 50 juta dan kasnya yang berkurang menjadi 50 juta di kredit. Lalu pada tanggal 29 Oktober terakhir diselesaikan pesanan senilai 12 juta tapi uang belum diterima. Nah, jadi akunnya adalah piutang, itu masuk di debit sebesar 12 juta rupiah dan penjualan itu masuk di kredit sebesar 12 juta rupiah. Nah, jikalau di total yang di debit itu sebesar 1.294.500.000 rupiah. Yang di kredit jika di total balance dengan debit yaitu sebesar 1.294.500.000 rupiah. Oke, kita masuk ke neraca, membuat neraca, yaitu akunnya ada kas di kredit sebesar 1.192.500 rupiah. Lalu ada piutang masuk ke debit sebesar 12 juta rupiah. Lalu ada penjualan sebesar 12 juta rupiah di kredit. Lalu ada perlengkapan di debit sebesar 20 juta rupiah. Lalu ada peralatan di debit sebesar 531 juta rupiah. Lalu ada kendaraan sebesar 255 juta rupiah di kredit, di debit. Lalu ada utang di kredit sebesar 202 juta rupiah. Lalu ada modalnya di kredit sebesar 660 juta rupiah. Lalu ada pendapatan di kredit sebesar 8 juta rupiah. Lalu ada Prive di debit sebesar 50 juta rupiah, lalu ada biaya sewa sebesar 4 juta rupiah di debit, lalu ada biaya iklan di debit sebesar 1 juta rupiah, biaya gaji di debit sebesar 1.200.000.000 rupiah, ada biaya telepon sebesar 1.500.000 rupiah. Jika ditotal maka hasilnya adalah 2.074.500.000 rupiah balance. Nah, nomor 3 itu adalah laba rugi. Nah, pendapatan yang tadi adalah 8 juta rupiah. Lalu biaya sewa yaitu sebesar 4 juta rupiah. Nah, biaya iklan itu sebesar 1 juta rupiah. Lalu ada biaya gaji sebesar 1.200.000
juta rupiah, lalu ada biaya telepon sebesar 1.500.000 rupiah. Maka jika dikurang, maka ruginya adalah sebesar 1.198.500 rupiah. Kita masuk ke laporan perubahan modal, yaitu ada modal awal sebesar 660 juta rupiah, ruginya sebesar 1.198.500 rupiah, FIFO-nya sebesar 50 juta rupiah, maaf. Modal akhirnya yaitu sebesar jika dikurang adalah 558.500 rupiah. Oke, kita masuk ke perhitungan garis lurus. Nah, harga mobil yaitu sebesar 200 juta. Biaya pengiriman sebesar 5 juta rupiah. Jika ditotal maka menjadi 205 juta. Nah, umurnya adalah 5 tahun. Jadi rumusnya adalah 205 juta dibagi dengan 5 tahun. Maka menghasilkan angka 41 juta rupiah. Nah, 41 juta rupiah dikali dengan April sampai dengan April sampai dengan Agustus, yaitu 9/12, maka hasilnya adalah 30.750.000 rupiah. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai soal dan jawaban dari mata uji akuntansi keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.